Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali hadir menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, pernikahan ini adalah sebuah fase kehidupan yang sangat sakral sekali. Perlu pertimbangan yang sangat dalam gitu ya untuk kita memutuskan menikah dengan orang yang akan menjalani hidup sama kita sampai dengan akhir hayat kita. Nah, untuk hal-hal tersebut ini kan menjadi tantangan ya untuk semua orang, baik itu mereka yang usianya sudah mapan ataupun mereka yang memilih menikah di usia dini. Nah, tantangan-tantangan tersebut akan semakin berat dan juga besar ketika anak kita, sepupu kita ataupun kita sendiri memilih untuk menikah di usia dini, yaitu usia yang sesuai dengan BKKBN adalah 21 tahun ya. Di bawah 21 tahun ini memilih untuk menikah dini. Nah, banyak sekali tantangan kemudian yang akan mereka hadapi. Inilah yang akan jadi pembahasan kita hari ini, tantangan menikah di usia muda. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita hari ini, saya mau membagikan terlebih dahulu bagaimana cara komunikasi yang baik kita dengan pasangan. Dan tips ini juga tidak hanya untuk pasangan baru, tapi terkadang pasangan-pasangan yang sudah melewati fase 5 tahun pertama ataupun 10 tahun pertama juga mengalami permasalahan komunikasi. Yuk kita akan bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah mulai dengan pembicaraan yang sederhana. Biasakan nih pemirsa untuk kita memulai hal-hal sederhana. Kita berbicara dengan pasangan kita gitu. Dengan menanyakan kabarnya gitu. Apa kabar kamu hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Hal sederhana yang akan memulai sebuah percakapan. Sebuah cerita dari negeri Amerika, ada seorang pasangan yang kemudian mereka sudah tidak berkomunikasi sama sekali. Tapi disarankan untuk menanyakan satu hal setiap hari. How was your day? Bagaimana hari kamu? Hari ini apa yang kamu lakukan? Di situ kemudian komunikasinya terjalin kembali, hubungan menjadi baik dan semuanya berjalan kembali baik. Hanya dengan satu kalimat itu gitu. Dan ini bisa kita terapkan juga pemirsa di kehidupan kita untuk kita semua yang sudah berkeluarga yang mengalami masalah komunikasi yang kurang bagus dalam kehidupan kita. Berikutnya yang kedua adalah beri kesempatan pasangan untuk berbicara dan kita mendengarkan. Nah, jangan kemudian kita mendengarkan tanpa ekspresif karena itu akan memberikan feedback gitu ya. Kita harus memberikan feedback saat kita berkomunikasi dengan pasangan kita, merespon kalimatnya, kemudian juga menimpal jika memang diperlukan gitu ya. Tidak untuk menasehati atau tidak untuk memberikan sebuah bantahan, tapi kemudian hanya memberikan respon bahwa kita sedang mendengarkan, mengangguk ataupun hal-hal lain yang bisa dilakukan tidak harus secara verbal gitu ya, tapi juga bisa mengangguk, terus aktivitas yang lain yang menunjukkan bahwa kita mendengarkan, kedipan mata, tatapan mata, itu penting dan diperlukan saat kita berkomunikasi dengan pasangan. Berikutnya yang ketiga adalah jangan menuduh. Nah, biasakan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu ketika melihat sebuah peristiwa dalam rumah, misalnya tiba-tiba ada barang yang pecah atau ada sesuatu misalnya yang berantakan. Jangan kemudian kita langsung menuduh bahwa pasangan kita yang melakukan hal tersebut. Usahakan untuk kita menanyakan dan mengkonfirmasi gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah kamu tahu? Kemudian siapa yang melakukannya untuk kita bisa menghindari tadi kalimat menuduh yang langsung kita ajukan gitu ya kepada pasangan kita tanpa melakukan konfirmasi. Berikutnya adalah cara kita untuk menciptakan komunikasi yang berkualitas. Yang keempat, pujilah pasangan Anda. Jangan pelit ya pemirsa untuk memuji pasangan kita sendiri gitu. Karena like, pujian, gift itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya dalam sebuah hubungan, relationship, terutama ketika kita sudah menikah gitu. Pemberian tidak harus yang mahal-mahal, tidak harus berlian, mobil ataupun rumah gitu ya. Tapi hal-hal kecil yang dia suka, makanan, aksesoris gitu yang mungkin bisa membangkitkan rasa cinta gitu. Nah, itu kita bisa berikan dalam ya bisa seminggu sekali, sebulan sekali gitu, tergantung dengan kemampuan kita. Tapi pujian dan pemberian seperti ini penting untuk kita intens lakukan dalam kita menjalani komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Karena love language seseorang beda-beda pemirsa. Berikutnya yang kelima adalah jangan hanya komunikasi secara verbal saja. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Tidak hanya komunikasi seperti ini saja nih tanpa kemudian ada physical touching-nya. Kita harus ada physical touch-nya juga.
dipegang gitu, pegang tangannya, pegang kakinya, ataupun kita elus rambutnya. Ini adalah sebuah bentuk gitu ya, bahwa kita tidak komunikasi secara verbal gitu, tapi kita juga ada physical touch yang memang kita lakukan sebagai bentuk afirmasi tadi. Nah, itu dia tadi ada 5 fun fact yang saya sudah sampaikan kepada pemirsa Dai TV. Nanti usai jeda kita akan ulas satu persatu bersama pakar yang saya hadirkan langsung ke studio. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai dengan janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan ulas lebih dalam lagi fun fact yang sudah saya bagikan tadi di segmen sebelumnya. Dan sudah hadir di studio Bincang Sehati ada seorang pakar yang sudah sangat familiar sekali dengan kita. Saya akan sapa ada Bapak Himawan Hadira Harja selaku seorang pengamat dan konselor pernikahan dari Family First Indonesia. Selamat pagi Pak Himawan. Semangat pagi Mas Imam dan juga pemirsa setia Bincang Sehati. Kita bahasannya seru sekali hari ini tentang pernikahan gitu ya. Karena fase hidup yang mungkin belum dijalani oleh yang muda tapi sudah dijalani oleh yang tua. Benar. Nah, tema hari ini adalah tentang tantangan untuk mereka yang menikah muda. Tapi sebelum masuk ke tema tersebut, saya mau ulas terlebih dahulu nih Pak Himawan tentang fun fact seputar bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dalam sebuah hubungan. Kita akan ulas yang pertama ya, apakah kemudian berbicara hal sederhana itu menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah hubungan. Misalnya menanyakan kabar, aktivitas harian gitu. Benar nggak sih kemudian kita rutin melakukan hal seperti ini bisa memperbaiki hubungan dalam rumah tangga? Iya, sebenarnya memang prinsip dalam berkomunikasi ini nggak ada beda jauhnya dengan prinsip misalnya kalau kita nge-gym misalnya. Kan nggak mungkin kan kita pertama kali nge-gym langsung ambil yang 10 kilo bebannya gitu kan. Langsung yang apa namanya kalau dia narik beban itu langsung yang berat-berat kan enggak. Semua dari yang ringan-ringan dulu. Setelah otot mulai terbiasa, mulai terbentuk, baru kemudian ditingkatkan intensitasnya. Demikian juga kalau kita misalnya, kita ulangan aja deh, ulangan ujian. Kan nggak ada yang kerjanya susah dulu gitu ya. Ntar tahu-tahu udah mau habis waktunya. Pasti semua dari mudah-mudah dulu, karena biasanya itu disebut dengan pemanasan. Demikian juga dalam komunikasi, sebetulnya percakapan chit-chat ya saya katakan ya, atau kalau pakai istilah kerennya itu pembicaraan level 5. Level 5 itu level basa-basi, level 5, level 4 itu masih basa-basi lah, tuker informasi, nanyain kabar, nanyain ini hujan apa enggak, hari ini masak apa. Itu sebetulnya kelihatannya remeh ya, tapi kalau kita terbiasa melakukan hal seperti itu, sebetulnya itu adalah sebuah pemanasan. Sambil kemudian kita mulai meningkat pelan-pelan, mulai nanyakan pendapat dia tentang sesuatu, ya kan, dia bisa kutip dari pendapat pakar misalnya, atau pendapat orang lain. Lalu sampai kemudian setelah dia merasa safe, dia merasa trust-nya sudah terbangun, baru kemudian bicara soal dari masalah hati, ekspresi, pendapatnya dia sendiri, perasaan dia sendiri tanpa rasa takut. Nah ini memang, jadi sekali lagi memang balik lagi, pembicaraan chit-chat itu ternyata sangat baik ya, penting juga. Dan dimulai dari hal yang sederhana, karena tidak bisa kemudian kita langsung memulai dari sesuatu yang berat pembicaraan. Harus dimulai dari yang hal-hal kecil, menanyakan kabar. Dan sekarang juga lagi tren sekali pillow talk, yang kemudian pembicaranya lebih dalam gitu ya. Nah ini tren positif sekali nih untuk pasangan-pasangan zaman sekarang ya Pak Himawan. Kita masuk ke yang berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada pasangan untuk dia bisa berbicara dan kita mendengarkan. Nah, terkadang sulit sebetulnya yang mendengarkan, tapi seberapa penting dalam proses komunikasi yang baik itu untuk kita bisa mendengarkan cerita dari pasangan kita, Pak Himawan? Iya, karena komunikasi di dalam satu relasi, apalagi relasi jangka panjang seperti pernikahan, itu beda dengan proses komunikasi dalam kayak sekarang ini misalnya kita talk show atau ketika public speaking, ketika memberikan ceramah. Kalau itu memang keterampilan kita menyusun kata, mengolah kata, mengatur intonasi, mengatur nafas itu sangat penting. Tetapi kalau kita bicara soal komunikasi dua pribadi yang sudah berkomitmen untuk pernikahan ya selanggeng mungkin lah gitu ya. Tentu saja nggak cukup ya hanya sekedar keterampilan mengolah kata, tapi menurut berbagai sumber saya temukan bahwa ternyata justru kunci keberhasilan utama dalam komunikasi untuk sebuah relasi jangka panjang bukan pada kemampuan dia berbicara, tapi pada kemampuan dia mendengar. Karena dengan dia mendengar itu dia bisa menangkap esensi yang lebih hal-hal yang lebih hakiki. Mendengar juga membuat kita jadi lebih mengenal pasangan bicara kita. Mendengar juga membuat kita itu menjadi lebih tahu apa yang dalam pikiran dan hatinya. Dan kita juga jangan boleh lupa ya, jangan lupa ya, kita tuh telinganya diberi dua, mulutnya satu.
Jadi seharusnya banyak mendengarkan. Banyak mendengarkan, ya, banyak memahami, cepat memahami, tapi lambat dalam berkata-kata, apalagi lambat untuk marah. Nah, itu harus yang terjadi jadi seperti untuk pasangan tuh jangan insecure ketika kita punya pasangan yang pendiam gitu. Ya. Karena justru oh, tapi juga sebaliknya tadi seperti yang Mas Imam sampaikan di dalam pengantar tadi, memang ketika mendengarkan bukan mendengarkan yang pasif terus cuman terus apalagi harus ada respon. Iya, gitu. apalagi matanya cuma nonton ke Liga Inggris misalnya. gitu. Atau ya bermain game gitu. Atau main tapi game. harus memberikan respon. Ada respon. Nah, itu ada akan, dua arah. Nah, itu mendengar secara aktif itu akan lebih sangat membantu sekali dalam komunikasi. Karena dalam konteks sosial sekarang tuh pasangan harus ya sama-sama dua-duanya ngobrol, banyak omong gitu ya. Padahal justru harus lebih banyak mendengarkan satu sama lain. Benar. Berikutnya yang ketiga adalah jangan menuduh. Nah, ini agak susah gitu ya. Karena melihat sebuah peristiwa yang sudah terjadi di rumah kita tidak ada dan pulang dihadapi hal tersebut, pasti akan dilakukan adalah langsung menuduh gitu. Gimana kemudian cara kita agar terhindar dari itu, Pak Imawan? Iya. Bahwa sebagaimana berapa lama pun usia pernikahan Anda ya, nggak ada satu orang pun yang suka dituduh gitu ya, karena setiap kali kita datang dengan sebuah kalimat yang langsung menyerang atau menuduh, itu biasanya pasangan kita akan langsung pasang perisainya Captain America tuh tinggi-tinggi langsung bertahan gitu ya, karena lu kok ini nggak ada hujan nggak ada ini kok begini gitu ya, pasti dia langsung pasang gitu ya tembok pertahanan. Nah, padahal itu justru akan menghalang-halangi sebuah komunikasi yang lebih baik. Karena itu daripada kita menuduh, berasumsi apalagi, itu asumsi itu salah satu pembunuh nomor satu, pembunuh relasi nomor satu adalah asumsi. Ketika kita pikir kita sudah tahu, oh karena saya sudah pacaran 10 tahun, saya sudah nikah sekian tahun, saya sudah tahulah dialah seperti apa. Padahal kan belum tentu asumsi kita itu benar. Jadi daripada kita menyerang, apalagi kita menggunakan komunikasi yang tipenya you message gitu ya. Kamu tuh selalu always, nggak pernah never. Pasti kamu lagi gitu ya. Pasti kamu begini, pasti kamu begini. Itu kan nadanya menyerang. Tapi lebih baik kita menggunakan I message. Saya pengen nanya dong, boleh nggak gitu. Ini tadi kan pisang gorengnya ada 3, kenapa tiba-tiba cuma 1 sekarang gitu, misalnya gitu ya. Atau tadi saya lihat kok di depan tembok kita kok kotor, kenapa ya, kamu bisa cerita nggak gitu. Jadi daripada kita langsung tembok kotor, pasti kamu nggak ngawasin anak kita deh, atau coret-coret jadi di depan tuh, didekor ulang tuh kamar kita tuh gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya menyerang, apalagi kita mungkin nggak tahu pasangan kita mungkin sedang lelah dan bisa bereaksi dengan negatif. Jadi lebih baik kita bertanya dulu, kita menggunakan I message daripada you message. Padahal dari pola penyusunan katanya jadi berpengaruh sama hasil akhirnya nanti benar, gitu ya. Benar sekali. Jadi kalau misalnya kita benar tadi kita I message dulu gitu, dia perisainya tidak akan pasang itu dulu gitu. Iya. Ya. Nah, penting banget. Wah, ini hebat banget nih hari ini. Yang keempat adalah pujilah pasangan Anda. Nah, ini kadang kita agak malu-malu gitu. Puji-puji pasangan kita sendiri gitu. Apa sih lebay banget gitu ya puji-puji pasangan gitu. Padahal kita udah tahu kita sayang, kita cinta kayak gitu ya. Kenapa perlu kita harus diucapkan secara verbal gitu, memuji gitu. Kamu cantik, aku sayang. Gitu. Ya, memuji, mengapresiasi adalah bentuk kita menghargai, dan penghargaan atau kita afirmasi itu adalah salah satu cara kita menyatakan sayang kita kepada pasangan. Nah, ini seringkali yang saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, ketika kita mengafirmasi misalnya, kamu ganti rambut ya, bagusan loh, kamu lebih muda sekian tahun misalnya, pasti ganti salon deh gitu ya. Nah, pujian-pujian yang tulus dan bermakna ini akan menjadikan pasangan kita ini merasa, aku ini VVIP, aku ini bukan cuma sekedar teman tidur, ini bukan cuma sekedar penunggu rumah atau cuma babysitter anak gitu, tapi benar-benar partner, karena mitra saya, pasangan saya mengafirmasi dan dia bisa tahu aja ya kok saya tuh ganti padahal rambutnya cuma catnya jadi coklat-coklat tua gitu, misalnya gitu. Nah, pujian-pujian seperti ini akan meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan gambar diri, dan akhirnya membuat pasangan jadi lebih mau untuk berkomunikasi yang lebih dalam dan lebih berkualitas ya, apalagi sampai bercengkrama. Iya. Jadi harus lebih melihat lebih detail gitu ya. Lebih detail. Perubahan-perubahan tadi ya, gitu. Sekecil apapun. Tapi gitu. Sekali lagi kata kuncinya adalah pujian yang tulus dan bermakna ya. Karena jangan pujian kosong, apalagi kemudian setelah kita puji kemudian kita nuntut sesuatu. Nah, ini kan berarti udang dibalik bakwan ini pujiannya. Tapi emang harus peka, itu emang sesuatu yang susah, apalagi perubahan-perubahan. Karena kita hidup setiap hari gitu. Perubahan-perubahan terkadang terjadinya kecil gitu. Sangat sedikit sekali. Nah, kemampuan kita untuk peka
terhadap itu kemudian gitu ya. Itu menunjukkan yang sangat dilatih. kita memang mengasihi dan menyayangi pasangan kita. Berbeda ketika kita ketemu sahabat yang sudah 10 tahun kan berubah langsung terlihat gitu ya, perubahan bentuk fisik ataupun dari yang hal lain gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari kadang tipis sekali. Nah itu pekanya tadi yang harus baik. Yang kelima yang terakhir nih Pak Himawan, jangan hanya komunikasi secara verbal. Seberapa penting sih kemudian kita tadi melakukan physical touch gitu ya kepada pasangan kita gitu. Iya, menarik sekali bahwa saya baca sebuah artikel, ternyata ada sebuah penelitian meneliti kunci sukses sebuah komunikasi. Ya, ternyata kata-kata itu hanya 7%, nada suara hanya 38%, justru bahasa tubuh termasuk tadi physical touch, postur tubuh itu 55%. Jadi sebetulnya besar ya porsinya besar. Oleh karena itu memang benar sekali ya ketika kita berkomunikasi, apalagi sekali lagi konteksnya ya komunikasi dalam sebuah relasi yang jangka panjang gitu ya. Kita harus memperhatikan faktor-faktor lebih dari sekedar kata-kata yang diucapkan, tapi lebih nada suaranya, bahasa tubuhnya, termasuk juga ketika kita mengkomunikasikan kepada rasa sayang kita dari 5 bahasa kasih, itu kan yang verbal hanya 1, ya, yang 4 kan lebih banyak faktor-faktor yang non verbal, waktu yang berkualitas, ya, meladeni pasangan kita, memberikan waktu, kemudian memberikan hadiah, ya, apalagi kalau hadiahnya bukan bunga mawar, tapi bunga bank, misalnya. Itu lebih senang lagi gitu ya. Nah, itu tidak dibantah. Nah, itu nggak terbantahkan itu, langsung, ya kamu ganteng banget deh. Nah itu jadi ternyata banyak jalan menuju ke Roma kan. Jadi untuk berkomunikasi, menyatakan kasih, menyatakan perhatian tidak cukup hanya sekedar kata-kata, tapi juga perlu dilakukan dalam tindakan. Bahkan seringkali kami beberapa kali mendampingi pasangan yang istri-istri yang bingung, ngomongnya cinta, tapi kok dia selingkuh, ngomongnya cinta, tapi kok mukulin saya, ngomongnya cinta, tapi selalu sibuk nggak ada waktu buat saya cuma minta temenin ke pasar deh, gitu. Itu nggak ada waktu selalu gitu ya. Jadi ini message-nya apa yang disampaikan nih, karena omongannya semua perbuatannya beda. Nah itu kenapa sekali lagi komunikasi nonverbal itu tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting dibandingkan dengan hanya sekedar komunikasi verbal. Porsinya sangat tinggi tadi gitu ya. Yang verbal hanya 7%, ingat tuh pemirsa ya. Verbal itu hanya 7%, sedikit sekali gitu, itu kecil sekali. Baik, Pak Himawan, ini kita masih panjang lagi perbincangan kita, karena setelah ini kita akan banyak bahas seputar bagaimana tantangan untuk mereka yang memilih, sekali lagi pilihan gitu ya, menikah di usia dini, yaitu kita katakan sesuai dengan standar di bawah 21 tahun untuk perempuan dan laki-laki di bawah 25 tahun. Kita akan bahas nanti ya Pak Himawan yang usai jeda ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Himawan dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa menghubungi kami melalui Instagram di Daif Family. Usai jeda saya akan kembali lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah kupas tuntas bersama dengan Pak Himawan bagaimana kemudian cara komunikasi yang baik untuk kita membangun hubungan yang baik juga, terutama dengan pasangan kita. Untuk Anda yang sudah menikah, nah di segmen kali ini kita akan membahas tentang apa saja kemudian tantangan yang dihadapi untuk Anda ataupun keluarga Anda yang mungkin memilih untuk menikah di usia dini, karena akan banyak sekali tantangannya. Pak Himawan, kalau bicara soal pernikahan, sebetulnya esensi dan arti gitu ya, dari pernikahan itu seperti apa sih Pak Himawan? Pernikahan adalah satu kesepakatan, komitmen antara seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh ingin mengikatkan diri secara lahir dan batin dan dalam untuk membentuk sebuah keluarga dan mendasarkan pernikahan mereka pada iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan komitmen ini tentu saja bersifat langgeng. Artinya langgeng di sini ya, kalau dalam tanda kutip ya, diupayakan semaksimal mungkin sampai maut memisahkan. Bahasa saya seperti itu. Oke, baik. Dan mungkin setiap orang memiliki definisi yang berbeda gitu tentang pernikahan mereka gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, bicara soal pernikahan, ada istilah yang kita kenal dengan pernikahan dini. Nah, sebetulnya rentang usianya berapa sih dikategorikan mereka itu melakukan pernikahan dini? Nah, ketika saya mempersiapkan untuk bincang-bincang pagi hari ini, saya memang
cari dari berbagai sumber. Dan memang saya harus mengatakan bahwa definisi pernikahan dini atau pernikahan usia muda ini memang agak blur ya. Tetapi umumnya kalau kita mengacu pada definisi batasan usia yang dikemukakan oleh BKKBN, kalau pria itu 25 tahun, kalau wanita 21 tahun. Ada juga di sebuah sumber yang lain juga pria 19 tahun, wanita 16 tahun. Nah, kalau ada sebuah teori yang mengatakan pernikahan dini berarti di bawah itu, di bawah batas usia minimal yang diberlakukan oleh undang-undang dari pemerintah. Tetapi ada juga beberapa psikolog yang saya perhatikan juga, mereka mengatakan kalau mengacu pada teori psikologi di mana rata-rata kebanyakan orang itu sudah siap untuk matang secara psikologis, sudah bisa mengambil keputusan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang lebih benar misalnya. Itu di usia sekitar 22 sampai 25 tahun, maka pernikahan dini adalah yang dilakukan oleh pasangan yang di bawah usia tersebut. Seperti itu. Jadi umumnya secara general gitu, sekalipun setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda gitu ya, secara tumbuh kembangnya juga berbeda gitu ya. Tapi ya tadi asesmennya adalah harus bisa membedakan yang benar dengan mana yang lebih benar gitu ya. Biasanya kalau yang masih muda cuma tahu benar salah gitu. Tapi ini harus yang benar dan mana yang lebih benar. Oke, baik. Tepat. Tapi dari artikel, dari jurnal tentang pernikahan muda itu konotasinya negatif gitu. Banyak bahaya dan tantangan yang akan mereka hadapi ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan muda tadi atau dini tadi. Sebetulnya kenapa sih bisa seperti itu? Iya, saya kira pemirsa setiap bincang sehati dan juga saya yakin Mas Imam sendiri juga ya sudah merasakan ya bahwa hidup nikah itu kan nggak gampang ya. Ternyata modal I love you doang nggak cukup, ya kan? Karena kan kita nggak mungkin beli daging pakai love ya, daging pakai duit gitu ya. Dan banyak faktor lagi, belum lagi masalah gesekan-gesekan, konflik dan segala macamnya. Sehingga di sini sebetulnya untuk masuk dalam sebuah pernikahan dibutuhkan kematangan secara psikologis, secara emosi. Dan memang di usia-usia yang dini, di bawah usia 20 tahun atau 21 tahun dari BKKBN ya, itu biasanya kecenderungannya setiap orang di usia-usia di bawah 21 tahun itu belum bisa dengan baik mengelola emosinya. Kemudian juga biasanya fokus perhatiannya masih ke me dan masih egois. Padahal kalau dalam menikah kan nggak bisa. Ya. Ketika ego kita terlalu tinggi, pasti akan ada konflik. Justru ketika kita menikah, kita harus belajar untuk memperhatikan pasangan kita, bahkan mengutamakan pasangan kita ketimbang kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin dilihat ya, sepertinya kok ragu ya, banyak orang ragu kalau di bawah usia 21 tahun tuh kayaknya bisa nggak ya, kayaknya belum bisa deh gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal kematangan secara biologis ya, khususnya untuk para perempuan ya, bahwa biasanya itu organ-organ reproduksi itu baru benar-benar matang dan siap untuk hamil sampai 9 bulan lebih dan melahirkan dengan selamat itu di 20 tahun ke atas biasanya. Jadi kalau dilakukan di bawah itu memang sih kan sudah menstruasi, berarti sudah bisa dong hamil. Benar, tapi organ reproduksinya belum benar-benar siap untuk menjaga si janin ini, kandungannya misalnya. Belum benar-benar secara dinding-dindingnya belum benar-benar kuat misalnya. Gitu ya. Lalu kemudian ketika dia mengejan untuk melahirkan, ini juga sebuah proses yang butuh sekali, banyak sekali perjuangan, belum lagi pendarahan dan segala macamnya. Jadi banyak komplikasi. Banyak komplikasinya. Jadi tidak hanya faktor dari sisi biologis belum siap, dan juga dari sisi psikologis juga banyak yang meragukan kesiapan seseorang. Karena kalau dari sisi finansial mungkin sebagian orang siap gitu ya, tapi dari sisi dua ini ya keumumannya semua orang di usia tersebut gitu ya akan mengalami hal yang sama ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan dini tadi atau pernikahan di usia muda gitu ya. Nah, apa kemudian ancaman di kemudian hari gitu ya ketika mereka memutuskan menikah muda, terutama dari sisi keharmonisan dalam berumah tangga? Ya, ketika misalnya pernikahan itu dilakukan dengan terpaksa, ini ada dua kelompok ya. Kalau menikah usia mudanya karena terpaksa, ya karena udah di DP duluan, gitu. Udah hamil luar nikah gitu, sehingga akhirnya siap nggak siap mau nggak mau harus menikah. Nah di sini pasti akan ada kesulitan dalam penyesuaian, karena kan lihat teman-temannya masih bisa dugeman, lihat teman-temannya masih bisa futsal, bisa basket. Sementara saya nggak bisa, saya harus bertanggung jawab kan. Ini popok dibeli pakai apa kan, nggak mungkin begini terus sama orang tua gitu ya. Belum lagi si perempuannya yang, aduh teman-teman saya masih bisa pakai jeans yang ketat, masih bisa pakai yang ini, enak ya kamu yang masih bisa. Perubahan fisiknya juga akan merubah
Dan belum lagi, gitu. iya udah pasti ya ketika setelah melahirkan pasti ada perubahan bentuk fisik dan sudah pasti itu akan mempengaruhi dia secara emosional juga. Nah ini hal-hal yang bisa memicu bahkan memicu untuk konflik yang eskalasinya bisa meningkat gitu ya di dalam pernikahan. Belum lagi juga kemudian pertimbangan-pertimbangan masalah keuangan. Ya kalau misalnya memang seseorang itu punya literasi keuangan yang baik. Artinya di usia SMP, SMA misalnya sudah bisa mengelola keuangan. Tapi kalau kita boleh ngomong jujur kan jarang ya. Biasanya kebanyakan kan mereka baru mulai pusing mengatur keuangan ketika mulai kuliah misalnya dilatih orang tuanya. Nah kalau mereka belum siap sudah masuk dalam pernikahan kan mereka bingung juga nih mengelola keuangan, bayar listrik, kontrak rumah, belum lagi gas dan segala macamnya. Belum lagi kebutuhan susu anak, popok anak. Nah ini hal-hal yang perlu diwaspadai karena kalau tidak disiapkan maka akan menimbulkan konflik. Tidak heran biasanya memang kalau saya perhatikan beberapa angka statistik ya, KDRT di dalam pasangan-pasangan muda yang menikah usia muda ternyata cukup tinggi. Belum lagi juga perceraiannya tinggi juga. Jadi belum lagi juga kemungkinan dalam hal melahirkan misalnya antara atau bayinya yang mohon maaf ini meninggal atau ibunya yang meninggal ketika melahirkan ini juga cukup tinggi. Jadi resiko dari sisi biologisnya memang tidak siap, komplikasi, kemudian akan dua kemungkinan itu gitu yang harus siap diambil. Gitu. Nah menariknya adalah tadi kan dari sisi yang tidak disengaja gitu ya. Tapi sepertinya sekarang tren di masyarakat anak-anak muda sekolah lulusnya lebih cepat, skills mereka juga bisa lebih banyak mereka pelajari, keterampilan mereka di dunia kerja juga sudah siap diterima bahkan sebelum mereka lulus gitu. Dan begitu banyak pelatihan financial bagaimana di usia muda sudah ada. Benar. Secara psikolog juga mereka sepertinya sekarang sudah mulai sadar gitu ya untuk konsultasi, paham tentang dirinya dia gitu. Nah untuk mereka yang di bawah, kita ikut patokan BKKBN saja gitu ya, di bawah 21 dan 25 untuk yang pria gitu. Mereka sudah merasa self-diagnosnya bahwa mereka matang dan cakap untuk melakukan pernikahan. Untuk yang seperti ini apa nanti tantangannya Pak Imam? Nah ini ada dua kata kunci yang menarik yang tadi Mas Imam katakan. Pertama adalah merasa, yang kedua adalah self-diagnose. Ini dua-duanya yang menurut kami cukup rapuh ya, cukup rentan. Yang pertama masalah merasa. Karena gini loh, banyak pasangan-pasangan yang merasa sudah siap menikah. Oleh karena apa? Rasa cintanya lagi membuncah-buncahnya itu kan, lagi bergelora banget itu. Apalagi kemudian didukung dengan misalnya situasi di rumah sendiri, hubungan orang tua kurang bagus, hubungan saudara juga ya kurang dekat sehingga dia merasa kesepian. Ya udahlah, langsung nyanyi sama cowoknya atau sama ceweknya gitu kan, bawa daku pergi gitu kan. Langsung dia kabur gitu kan, udah nikah aja deh gitu ya, udah daripada ribet. Di sini juga nggak betah, ya udah cuman kamu aja yang pedulin saya, ya udah kita nikah aja, kenapa enggak? Tanpa berpikir dan merasa udah siap karena ya udah nanti kalau ini gampang lah lihat YouTube, ngerawat bayi lihat YouTube gitu. Kerja nanti apa? Parenting class YouTube, ada di YouTube, parenting class ada Instagram YouTube, Live gratis sekarang gitu ya. Instagram bisa lihat Dai Family, ada talk show bagus-bagus. Nah berpikir bahwa itu sudah siap padahal sebetulnya mereka nggak terbayang sama sekali kompleksitas dalam dunia pernikahan itu lebih dari mereka bayangkan. Lalu kemudian masalah pengelolaan keuangan gitu ya. Memanglah kalau beberapa anak-anak muda mungkin sudah bisa mendapatkan penghasilan yang bagus ya. Banyak yang sudah mulai investasi, kemudian banyak melakukan pekerjaan sampingan sehingga mereka merasa sudah siap secara finansial. Tapi kan literasi pengelolaan keuangan lebih dari sekedar mendapatkan penghasilan yang cukup, tapi juga bagaimana mengelolanya, kapan mulai harus berinvestasi. Investasi seperti apa yang aman untuk jangka panjang, ini kan hal-hal yang mungkin mereka belum kuasai, apalagi emosinya masih tinggi nih. Sehingga dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa kalau Anda merasa siap, lebih baik Anda cek-recek, bukan dengan diri sendiri, tapi dengan orang lain. Gitu ya, diskusilah dengan mereka yang sudah lebih senior, diskusilah dengan pakar-pakar untuk mendeteksi benar-benar. Saya jadi nggak bisa self-diagnose tadi gitu. Karena sangat berbahaya. Seru nih. Kita lanjut nanti ya Pak Himawani, kita harus jeda dulu pemirsa. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan perbincangan kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212906344 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang@daifamily. Saya akan tunggu ya interaktif dari Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan seru kita hari ini tentang tantangan untuk Anda yang memilih menikah di usia muda. Masih bersama saya di studio Bincang Sehati ada Bapak Himawan Hadiraharja selaku seorang pengamat dan juga konselor pernikahan dari Family First Indonesia. Pak Himawan bicara soal tantangan, ini kan tadi kita udah banyak bahas gitu ya, faktor-faktor dan lain sebagainya gitu. Nah kalau kita lihat tren saat ini, ada kemudian anak-anak muda menikah dengan sahabat yang sudah mereka kenal dari kecil atau sahabat yang mereka kenal di sekolah SD, SMP, SMA. Ini kan kalau kita hitung udah puluhan tahun mereka bersahabat gitu ya. Bahkan kalau misalnya kuliah juga bareng bisa belasan tahun gitu. Setelah selesai kuliah dapat kerja punya penghasilan, ya mau apa lagi gitu selain menikah gitu. Nah untuk mereka yang memang sudah punya relasi gitu ya, begitu lama dengan pasangannya dan memilih menikah di usia muda, apa salahnya? Iya, ini bukan masalah salah atau benar gitu ya. Tetapi gini, pertimbangan untuk menikahnya yang saya ingin soroti gitu ya. Kenapa kok mau menikah? Ini kan menarik sekali ya. Kalau memang oh enggak kok saya nggak ada masalah apa-apa. Secara emosional saya oke, relasi sama orang tua juga oke, semua baik-baik aja. Berarti kan tidak ada masalah yang membuat mereka harus cepat-cepat menikah. Nah, tapi kalau tujuan pernikahannya adalah untuk escaping, untuk melarikan diri dari sebuah situasi yang tidak menyenangkan, nah itu yang sangat berbahaya. Meskipun yang dinikah adalah sahabat sendiri, karena seringkali ketika kita ingin menghindari sesuatu dan merasa udah nggak tahan, udah di sini nih, udah di ubun-ubun nih misalnya gitu ya. Nah itu faktor-faktor seperti itu yang seringkali membuat kita menjadi tidak hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi kalau itu kenapa saya katakan tadi, jangan cuma merasa bahwa kita siap, tapi kita harus banyak ngobrol dengan orang tua, dengan psikolog misalnya, diri kita sendiri, diri kita sendiri juga gitu ya. Kita tanya, oke saya udah kenal dia dari udah lama, tapi kan saya belum pernah tahu sifatnya dia ketika di rumah. Kan kita belum pernah tidur bareng misalnya gitu. Terus siap nggak nih tidur bareng, ternyata ketika tidur dia ngorok misalnya, atau dia suka buang gas misalnya ketika tidur, atau ketika dia gosok gigi misalnya pakai odolnya berantakan, ternyata dia kalau pakaian kotornya berantakan juga. Saya siap nggak nih? Karena mungkin ketika sahabatan kan ya cuman ketemu berapa jam, tapi nggak bener-bener melihat dia dalam berbagai situasi. Sudahkah saya melihat dia ketika dia bercengkrama dengan teman-temannya misalnya? Dia lebih pentingin mana? Waduh, iya benar begitu sudah ketemu teman-temannya. Iya, asik sendiri lupa. Saya udah tinggal berapa kali juga gitu ya. Nah, siap nggak nanti dalam pernikahan dia bisa nggak kayak gitu? Atau yang paling simpel saja, yang cukup tapi cukup signifikan juga. Bagaimana dia dengan orang tuanya? Nah, kalau dia sama orang tuanya saja sudah nggak bisa respect misalnya. Sama ibunya yang melahirkan dia, taruh nyawa aja dia berani kurang ajar, dia berani bantah, berani berontak. Apalagi dengan pasangannya yang bukan siapa-siapa istilahnya. Nah ini hal-hal yang kita nggak mungkin bisa tahu ketika kita sahabatan. Ketika hanya sahabatan saja. Jadi kasih waktu dulu gitu ya untuk kita melihat dalam berbagai situasi. Termasuk juga mulai diskusi. Jadi sebelum memutuskan menikah mulai diskusi dulu. Nanti kalau saatnya kamu nikah pengen punya anak berapa misalnya. Kamu nanti karirnya mau gimana. Terus kalau misalnya kamu nikah, apalagi kalau misalnya perempuan gitu ya, apakah kamu akan tetap kerja atau kamu akan jadi ibu rumah tangga? Kamu keberatan nggak jadi ibu rumah tangga? Ini kan konsep-konsep yang perlu disepakati dulu. Nah kalau belum pernah dibicarakan tiba-tiba kita udah kenal lama nikah aja yuk. Ini kan seperti belum pernah latihan daki gunung gitu ya, tapi tiba yuk kita daki Everest yuk. Kan konyol gitu. Jadi biasa interaksinya hanya sambil di danau tepian pantai gitu ya. Tiba-tiba mau naik ke level yang hiking gitu, bareng-bareng gitu. Dan hikingnya bukan cuma gunung yang cetek-cetek, gunung Everest lagi gitu ya. Kan belum pernah pusing mikirin, aduh ternyata harus mikirin tagihan ini. Nah ini kan hal-hal yang lebih baik tahan dulu. Mulai kalau memang sudah bersiap untuk menikah, mulai ajak diskusi beberapa problem-problem praktis dalam pernikahan. Lihat bagaimana pandangannya. Karena zona yang berbeda gitu. Iya, karena zonanya beda. Memiliki area yang berbeda gitu. Ya. Oke, baik. Nah kalau kita lihat sekarang generasi sandwich gitu ya. Untuk misalnya generasi kita ataupun yang di bawah kita itu masih kategori generasi sandwich. Mereka memilih menikah muda dengan resiko yang tadi sudah kita bahas. Ditambah mereka adalah masuk kategori generasi sandwich. Ya katakan mampu untuk membeli rumah gitu ya di sekitar Jakarta atau pinggiran Jakarta. Tapi mereka juga harus punya kewajiban merawat orang tua yang mungkin usianya sudah sepuh gitu ya. Tantangan lebih besar seperti apa gitu yang harus mereka hadapi ketika mereka memilih usia muda, tapi mereka tahu bahwa mereka in positionnya adalah generasi sandwich. Iya, ini kan berarti double pressure jadinya ya. Satu sisi adalah mereka juga
harus ada pressure untuk beradaptasi. Yang tadinya cuma ketemu sesekali, katakanlah pacarannya intensif tiap hari, tapi kan paling-paling cuma berapa jam gitu ya. Tiba-tiba harus serumah 24 jam. Siap nggak nih? Harus adaptasi ulang kan, dan kebiasaan-kebiasaan yang kita mungkin membuat kita terkaget-kaget gitu ya. Karena saya ingat sekali ada teman saya, sahabat saya ketika menikah, setelah sekian lama kami ketemu gitu ya. Bayangin bro katanya, aku pacaran sama dia 10 tahun. Tetanggaan 7 tahun, jadi total kita saling kenal 17 tahun. Baru semalam saya tahu, dia nggak bisa masak Indomie. 17 tahun? 17 tahun tetangga gitu ya? Tetangga gitu ya. Baru tahu semalam dia nggak bisa masak Indomie gitu ya. Waduh, bingung saya. Nah, ya, satu sisi ini lucu ya, tapi di sisi yang lain ini juga semakin menegaskan bahwa kita perlu benar-benar mengenal calon pasangan kita. Nah, siap nggak? Lalu kemudian belum lagi pressure-nya dari pihak keluarga besar. Apalagi mungkin beberapa kultur malah seolah-olah mengajarkan kamu, kalau perlu kamu sama istrimu sama anakmu puasa seminggu nggak apa-apa. Yang penting kita nih gitu ya. Tolongin tuh kakak kamu, tolongin mama kamu gitu ya. Nah ini kan, ini bisa menimbulkan pressure juga dalam rumah tangga. Loh, kita akan nikah kan karena kamu sayang sama aku. Lah kok tiba-tiba ini kan orang tua kamu kan. Aku juga gak suka sama orang tua kamu. Nah kan jadi ribut. Nah oleh karena itu hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan. Kalau kita nikah di usia muda di mana ego kita masih tinggi, kemampuan kita untuk mengelola emosi masih belum terlalu baik, ini akan sangat berbahaya. Makanya nggak heran kan beberapa statistik mengatakan KDRT di pasangan muda lebih besar, kemudian perceraian juga meningkat tinggi ya. Terlepas soal itu juga secara kesehatan juga bahaya ibu yang meninggal saat melahirkan juga tinggi juga. Jadi ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Sekali lagi bukan ini sebuah pilihan, tapi sebelum ada memilih harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Jangan memilih berdasarkan itu selebgram bahagia, itu YouTuber bahagia, tapi jangan lupa sekian tahun kemudian kan mereka kalah juga akhirnya ya. Banyak yang seperti itu. Karena di depan kamera berbeda kemudian ketika harus melihat realitanya pemirsa. Baik, saya akan buka pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram di @daefamily. Saya akan bantu bacakan ya Pak Himawan ya. Oke. Saya ini dari @lucy. Saya dan suami menikah di umur 20 tahun Pak Himawan. Sekarang usia pernikahan memasuki usia ke-5 tahun. Saya dan suami kadang merasa iri dengan pasangan yang biasa jalan-jalan berdua gitu. Nah kondisi ini sulit bagi kami karena sudah punya anak. Apakah ini karena kami yang terlalu muda menikah? Bagaimana kemudian solusi terbaik yang bisa Pak Himawan bisa beri? Iya, sebenarnya jawabannya sudah ditemukan sendiri ya. Dan itu sempat kita bahas juga ya kan, pasti ada iri-irinya lah gitu. Enak ya bisa ke sini, enak ya bisa jalan-jalan ke sana kemari, enak ya kamu nggak perlu mikirin ini gitu itu. Travelingnya juga masih murah gitu kan. Nah, tapi saya ingin mengatakan single bahwa travel, family travel, budgetnya udah beda gitu. Beda, apalagi kalau punya anak itu, apalagi kalau anak masih kecil ya. Saya ingat banget ketika anak kami masih kecil-kecil itu kalau kita traveling kayak pindah rumah tuh. Ya kan harus bawa ininya, bawa pemanasnya, bawa ininya semuanya. Nah, sudah pastilah gitu ya. Kita kalau kita selalu ngelihat banding-bandingin dulu dengan orang lain pasti kita akan iri gitu ya. Makanya seperti katanya Farel kan ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke. Ketika Anda sudah mengambil di shutdown gitu. Setelah Anda mengambil sebuah keputusan, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Jadi ketika Anda memutuskan untuk menikah di usia 20 tahun, Anda sudah tahu kan akan ada anak, akan ada beberapa konsekuensi-konsekuensi lain. Anda harus bekerja. Dengan sendirinya Anda harus menyadari itu dulu ya. Terima bahwa ya sudah, itu pilihan mereka. Nah pilihan saya, nggak mungkin saya melakukan hal seperti itu, karena pilihan saya seperti ini. Oleh karena itu bagaimana saya mensiasatinya? Diskusilah, ya, komunikasikanlah dengan pasangan. Ya. Kan Anda nggak perlu mikirin sendiri, kan sekarang ada pasangan. Komunikasi, mungkin kita bisa atur waktu, misalnya jauh-jauh hari nih, kalau yang lain belum nikah kan, bisa besok kapan berangkat aja berangkat gitu ya. Kayak ini anak saya tiba-tiba semalam go show. Semalam random aja ke Bandung yuk ke Bandung gitu. Ya, karena kan nggak mikirin dia belum menikah ya. Nah, jadi planning jauh-jauh hari ya, planning. Tidak hanya planning waktunya saja, kapan mungkin suami ada cuti misalnya dan kapan Anda sendiri, kalau saya asumsikan Anda menikah, Anda bekerja, Anda juga harus pikirkan juga bagaimana aktivitas Anda. Yuk cari waktu. Kemudian tidak hanya secara kalender saja dipersiapkan, tapi juga secara budget dipersiapkan.
mau bawa anak nggak misalnya, ini anak masih bayi ya harus kita bawa, berarti harus perlengkapannya harus ini, kita harus pikirkan itu semuanya, disiapkan. Kalau misalnya anak sudah cukup usia 2 tahun, 3 tahun, kita pengen honeymoon gitu ya, siapa tahu nama Dede. Honeymoon kedua. Honeymoon kedua gitu ya, berarti kan harus dititipkan ke siapa? Ke orang tua atau ke mertua, disiapkan jauh-jauh hari supaya orang tua atau mertua juga sudah siap secara mental juga akan ada tugas tambahan untuk merawat cucu misalnya. Nah ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi sekali lagi terima kenyataan bahwa Anda nggak bisa sebebas teman-teman yang lain, tapi juga Anda punya belajar untuk melihat, menerima kenyataan ini dan kemudian menemukan hal-hal yang indah. Mereka nggak bisa senang, aku nggak bisa senang-senang. Tapi sekarang aku nggak perlu mikirin sendiri. Ada apa-apa aku bisa diskusi. Terus apalagi misalnya suamiku udah kerja dan penghasilan udah lebih dari cukup, dia aja kerja udah cukup, aku nggak perlu kerja lagi, jadi aku bisa fokus hal-hal yang lain. Mereka boleh gitu, tapi mereka nggak bisa begini, aku bisa begini. Nah, temukan hal-hal positif untuk mulai membangkitkan rasa percaya diri kita dan komunikasikan dengan pasangan. Oke, seru sekali perbincangan kita. Kita akan sambung lagi nanti di segmen selanjutnya karena masih banyak tips juga nanti akan kita bagikan di segmen terakhir. Pemirsa, untuk Anda jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita tentang tantangan untuk Anda yang memilih menikah di usia muda. Pak Himawan, kalau kita bicara soal resiko, pasti kan beberapa tidak banyak gitu ya. Mereka memilih oke, saya akan mengambil resiko, saya sudah tahu resiko seperti apa dan saya ambil kayak gitu ya. Nah, mereka akan menjalani kehidupan tadi, menikah di usia muda 20 tahun gitulah katakan gitu. Di rentang itu dengan permasalahan yang tadi sudah kita bicarakan gitu, mungkin nggak sih muncul kemudian personal disorder gitu ya, gangguan tersebut gitu ya, selama mereka menjalani rentang pernikahan tadi untuk masing-masing individu? Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, jawaban saya adalah mungkin sekali gitu ya. Karena sekali lagi kita bicara soal kematangan mengelola emosi, kematangan secara psikologis itu baru dicapai di usia 24-25 tahun biasanya. Di situ pada saat itu adalah otak bagian depan prefrontal cortex itu sudah berkembang dengan optimal, dan prefrontal cortex ini sangat besar peranannya dalam mengambil keputusan, dalam mengelola emosi. Sehingga kalau di pernikahan di usia dini, ketika bagian otak kita bagian depan ini belum berkembang secara optimal, maka kemampuan mengelola emosinya menjadi belum matang sepenuhnya, sehingga akhirnya menjadi rentan sekali untuk seseorang yang tadinya aku pikir semuanya indah-indah saja, ternyata harus ini harus itu, konflik, belum lagi mungkin sisi suami muda ini juga nggak siap dengan swing moodnya dari si istrinya ya, karena ketika mens, ketika hamil itu kan memang wanita menjadi lebih sensitif ya, jadi lebih agresif juga, kadang-kadang ada fase-fase itu. Nah ini yang menimbulkan konflik. Nah kalau konflik ini nggak dikelola dengan baik maka bisa berujung pada depresi, bahkan kemudian sampai personality disorder. Oleh karena itu saya sangat mendukung sekali. Sekarang ini saya bersyukur pemerintah kita sudah lebih satu lagi langkah ke depan dalam melakukan pencegahan. Jadi karena menyadari begitu tingginya KDRT, begitu tingginya perceraian, akhirnya pemerintah melakukan usaha preventif, yaitu apa? Dengan konseling pranikah dan kemudian juga pemeriksaan kesehatan. Tapi saya mendorong karena beberapa lembaga sudah juga lebih advance lagi dengan tidak hanya pemeriksaan kesehatan fisik, tapi juga pemeriksaan kesehatan mental. Jadi beberapa lembaga itu sebelum calon pasangan masuk dalam kelas-kelas konseling pranikah, mereka harus tes dulu, psikologis dulu. Screening pranikahnya dulu. Gitu ya? Siapa tahu di situ ketahuan ternyata punya trauma misalnya, harus diberesin dulu. Atau ternyata punya kecenderungan bipolar misalnya. Nah ini harus diberesin dulu nih, sebelum nanti menjadi bahaya di di dalam pernikahan. Diselesaikan ya, bukan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, diselesaikan dulu. Atau misalnya memang punya anxiety disorder misalnya, nggak bisa mengendalikan kecemasan misalnya. Nah ini harus diselesaikan. Kalau misalnya paling tidak sampai bahwa pasangan ini sudah bisa mengelola dengan lebih baik, baru kemudian dia bisa lebih siap masuk dalam pernikahan. Oke, jadi harus melalui fase terapi tersebut gitu ya. Nah kalau sudah terlanjur, saya sangat menyarankan, bersyukur kita hidup di abad 21, sekarang konsultasi dengan pakar tidak hanya secara onsite tapi juga online ya. Anda bisa chat, Anda bisa ini, ada yang berbayar, ada juga yang masih pro bono. Manfaatkanlah fasilitas-fasilitas itu supaya membantu kita. Bagi Anda yang sudah terlanjur ya nikah usia muda, jangan takut ya, jalan terus.
dapatkan, kembangkan juga support system ya, teman-teman yang baik, persahabatan, kembangkan juga hobi-hobi yang mendukung kita, dan jangan lupa makan yang cukup, istirahat yang seimbang, supaya itu juga membantu kita dalam mengelola emosi kita. Sepenting itu kemudian asesmen ya gitu ya, yang harus dilakukan tidak hanya kesehatan, tapi juga kemudian harus tadi melakukan asesmen secara psikologi dan harus diselesaikan dulu permasalahan tadi personality disordernya dari masing-masing pasangan tadi gitu ya. Terakhir sebagai penutup, apa kemudian yang bisa menjadi pegangan untuk yang saat ini tadi sudah menikah, terlanjur menikah di usia dini dengan pilihan mereka sendiri dan keyakinan mereka gitu, agar mereka bisa tetap kemudian langgeng gitu ya sampai dengan kakek nenek, sampai anak cucunya lahir gitu. Apa kemudian bekal yang bisa kita sampaikan di closing kita? Ya, yang pertama adalah Anda harus punya support system yang baik. Ini bisa persahabatan, bisa dengan keluarga yang mensupport Anda. Kemudian juga jangan lupa di atas segala-galanya yang kedua, Anda punya Tuhan. Ya. Bagaimanapun juga ibadah kita itu akan membantu kita untuk meredam emosi kita, mengelola emosi kita, dan membuat kita selalu punya pengharapan bahwa hidup bisa menjadi lebih baik. Dan begitu ada masalah, jangan segan-segan untuk konsultasi. Sekali lagi, karena sekarang konsultasi sudah relatif mudah, Anda bisa temukan baik secara onsite maupun online. Itu saja. Oke, baik. Jadi itu ya tadi ya, diskusi kemudian dengan orang terdekat kita juga itu penting. Cari lingkungan juga yang dia support. Banyak grup-grup juga sekarang yang seperti itu gitu. Benar sekali. Bisa diskusi di sana. Banyak komunikasi juga dengan pasangan supaya lebih banyak kesepakatan dan bisa gandengan tangan untuk jalan sama-sama. Belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin dengan grup yang sama-sama menikah muda bisa lebih saling curhat, saling belajar. Karena sama-sama merasakan. Benar. Gitu. Jadi insight-nya itu bisa mudah untuk diterima dan kita bisa lebih open di circle tersebut gitu ya. Oke, tapi intinya sih harus cari circle yang positif gitu ya. Oke, baik. Pak Himawan, terima kasih sudah berbincang di pagi hari ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dan juga pemirsa Bincang Sehati banyak banget pasti dapat insight dari Pak Himawan hari ini. Semoga banyak orang yang kemudian lebih sadar gitu ya untuk mempertimbangkan kembali dan mempertanyakan kembali, sekalipun sudah kenal belasan tahun gitu, tapi tanyakan kembali kepada diri kita alasan kenapa menikah kemudian gitu ya. Oke, baik. Pak Himawan, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Pak Himawan. Baik. Sama-sama. Pemirsa Bincang Sehati, itu dia tadi perbincangan kita hari ini dengan Pak Himawan tentang bagaimana tantangan yang akan dihadapi untuk Anda yang memilih menikah di usia dini. Untuk Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di layanan SMS ke 0889 8100 5000 atau juga bisa bergabung melalui Facebook, Instagram kami dan sosial media kami yang lain di Dai Family. Saya Muhammad Sari pamit, sampai jumpa.